Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Zidan. Perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang analisis kegiatan ekonomi makro klasik, Keynes dan masa kini. Yang pertama ada pandangan ahli ekonomi klasik. Menurut Adam Smith 1732 sampai 1790 dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1776 dengan judul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation dianggap sebagai ibu dari kelahiran ilmu ekonomi, sedangkan prinsip utamanya adalah kepentingan pribadi dan semangat individualisme. Esensi teori ekonomi klasik adalah suatu perekonomian liberal yang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan tingkat kegiatan yang full employment secara otomatis, yang juga dikenal sebagai self-regulating, mengatur sendiri secara otomatis. Yang selanjutnya ada penentu suku bunga. Menurut pandangan klasik, suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan perubahan dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Perubahan tersebut berlangsung sampai jumlah tabungan dan jumlah permintaan dana investasi tercapai. Yang selanjutnya ada kritik Keynes. Menurut teori J. Besai yang menekankan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri, tetapi menurut Keynes, teori saya hanya berlaku untuk perekonomian tertutup sederhana yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan saja. Namun untuk perekonomian masyarakat maju yang telah mengenal tabungan, maka sebagian pendapatan akan ditabung, yang berarti arus pengeluaran tidak sama dengan pendapatan. Pendapat Keynes tersebut dibantah oleh kaum klasik dengan dalih bahwa tabungan tersebut akan dihimpun oleh lembaga keuangan dan akan disalurkan pada investor, sehingga tabungan akan selalu sama dengan investasi. Dengan demikian, investasi akan menyebabkan keseimbangan kembali. Keynes membantah pandangan klasik tersebut karena motif orang menabung tidak sama dengan motif orang berinvestasi. Pengusaha berinvestasi dengan motif memperoleh keuntungan, sedangkan rumah tangga menabung dengan motif beragam. Salah satunya untuk berjaga-jaga, misalnya untuk menghadapi kecelakaan.